Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi. Apakah kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini? Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan baik pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk fasilitas yang boleh tersedia sehingga walaupun jarak memisahkan kami, tetapi kami tetap bisa bersekutu untuk mendengarkan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu pada siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar ibu-ibu? Semua sehat ya? Nah, kita punya tema yang sangat menarik pada kesempatan ini tentang confidence, kepercayaan diri, rasa percaya diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Nah, yang seperti apa? Percaya seperti apa yang alkitabiah? Yang bagaimana juga kita bisa mendapatkan rasa percaya diri itu. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Nah, namun sebelumnya saya mau cerita satu kisah hidup nyata dari seorang selebritis dunia yang mungkin sebagian besar kita sudah tahu, sudah pernah baca atau sudah pernah menonton kisahnya di TV. Dia adalah Oprah Winfrey, ya. Oprah Gail Winfrey terlahir tanggal 29 Januari 1954, adalah seorang selebriti dan pengusaha Amerika Serikat yang namanya melambung setelah membawakan sebuah acara bincang-bincang yang sangat populer, yaitu di Oprah Winfrey Show. Dengan kekayaan sekitar 2,7 miliar dolar Amerika, ia masuk dalam daftar triliuner di dunia. Nah, sebelum dia mendapatkan semua ini, kita mau lihat ini loh kisah perjalanan hidupnya. Sebenarnya orang tuanya bermaksud menamakan dia Orpah, ya, sesuai dengan nama wanita di dalam Alkitab. Tetapi rupanya bidan salah mencatat. Bukannya Orpah menjadi Oprah. Ya, jadi ada kesalahan, tapi nama itu yang sampai sekarang dipakai oleh beliau. Oprah lahir tanggal 29 Januari 1954 di Mississippi. Ia dibesarkan di sebuah peternakan oleh neneknya selama 6 tahun. Dan ketika sudah berusia 6 tahun, dia diambil oleh ibunya, tinggal bersama ibunya. Dia harus tinggal di satu kamar sempit bersama ibu dan 2 saudara tirinya, laki-laki dan perempuan. Ibunya harus bekerja keras siang dan malam sehingga ketiga anak ini tidak ada yang mengurus. Akhirnya dia suka pergi meninggalkan rumah dan berbuat kenakalan anak-anak. Nah, pada usia ke-9, Oprah mengalami pelecehan seksual oleh sepupunya yang berusia 19 tahun yang justru bertugas menjaganya. Oprah yakin itu kesalahannya dan tidak menceritakan apa yang dia alami pada siapapun. Rupanya itu tidak terjadi satu kali, lalu berlanjut hingga pada usia 14 tahun Oprah hamil dan bayinya meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Saat itu Oprah melarikan diri selama 1 minggu. Ibunya sudah menyerah untuk mendidik Oprah, lalu mengirimkan Oprah untuk tinggal bersama ayahnya di Nashville. Nah, Oprah takut sebenarnya tinggal bersama ayahnya karena ayahnya sangat disiplin dan ayahnya sudah menikah lagi, jadi ia akan punya ibu baru, ibu tiri. Itu yang membuat Oprah takut. Tetapi karena tidak ada pilihan, akhirnya Oprah ikut dengan ayahnya. Nah, ayah Oprah seorang yang sangat disiplin. Di samping itu juga ibu barunya, Ibu Selma, merupakan anggota terhormat di masyarakat Tennessee. Oprah dididik dengan begitu ketat
dia tidak boleh mendapat nilai C. Papahnya atau ayahnya mendidik atau menuntut dia harus menilai A. Awalnya Oprah sangat benci dengan didikan tegas dan harapan tinggi dari orang tuanya ini, khususnya dari ayahnya. Tapi ternyata itulah yang membentuk Oprah hari ini. Kedisiplinan ayahnya membuat dia menjadi juara di kelasnya, di sekolahnya. Lalu pada usia 16 tahun dia juga sudah menempuh perjalanan ke Los Angeles untuk menjadi pembicara di sebuah gereja. Umur 17 dia memperoleh pekerjaan pertama di dunia pertunjukan sebagai penyiar radio di stasiun lokal di sana. Pada usia 19 tahun, ia sudah ditemukan oleh stasiun televisi di Nestle untuk dipekerjakan sebagai wartawan dan penyiar berita. Itu titik awal sehingga Oprah bisa menjadi seorang selebritis seperti hari ini. Nah, ada kejadian menarik pada tahun 2005 ketika Oprah sudah terkenal, sudah masuk daftar selebritis. Ketika saat itu pada bulan Juni 2005 Oprah sedang bertugas atau ada pekerjaan di Perancis, ya, di Paris. Dia mau pergi ke satu toko tas yang sangat terkenal di sana. Kebetulan saat itu memang sudah waktunya hampir mendekati jam tutup toko. Oleh karyawannya dia dilarang masuk dengan alasan maaf sudah tutup toko. Orang ini SPG tas ini tidak mengenal siapa Oprah. Jadi dia cuma melihat oh ini dari warga berkulit hitam ya, di mana di Prancis cukup kelihatan ininya apa perbedaannya. Lalu dia datang sudah memang waktu yang hampir mendekati tutup toko, jadi dia dilarang masuk. Nah, dari cerita atau kisah singkat hidup Oprah, apa yang bisa kita pelajari? Masa lalu bukan halangan untuk bangkit. Bahkan itu menjadi satu batu pijakan untuk kita melompat lebih tinggi. Yang kedua, kita belajar untuk tidak tersinggung atau tidak marah ketika kita tidak dihargai. Paling tidak saya dapati 2 pelajaran penting yang bisa kita dapati dari kisah hidup Oprah. Tentu di Alkitab kita juga menemukan wanita-wanita yang Tuhan pakai yang luar biasa. Ya, kita bisa belajar banyak dari Ibunda Yesus, Ibu Maria. Kita juga bisa belajar dari tokoh Esther, dari Elizabeth, dari Ruth, dari Naomi. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari kisah mereka. Nah, ibu-ibu, kita adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Jelas kita nggak bisa menanam padi untuk mendapatkan beras. Kita nggak bisa lakukan itu sendiri. Mungkin kalau sekedar buah atau sayur kita punya halaman yang cukup luas, kita masih bisa tanam. Tapi apakah kita juga punya ayam, punya sapi, punya ikan dan sebagainya. Hal-hal itu padahal kita butuhkan dalam kelangsungan hidup kita setiap hari. Jadi seperti kita hari ini karena kita memang makhluk sosial yang memiliki hubungan atau membina hubungan dengan sesama. Dan hubungan yang kita bina hari ini sejatinya menentukan bagaimana masa depan kita. Bagaimana kita berhubungan, dengan siapa kita berhubungan, itu menentukan masa depan kita. Paling tidak maksud saya ikut mempengaruhi bagaimana masa depan kita. Nah, perhatikan. Kalau kita bicara, dan saya sering juga mendapat konseling ya. Ada beberapa konseli yang bercerita, saya nggak bisa hidup bareng dengan keluarga suami saya. Saya nggak bisa hidup bareng dengan keluarga saya sendiri. Saya juga nggak bisa bergaul dengan teman-teman di gereja ini. Saya nggak bisa berhubungan lagi dengan teman-teman waktu saya kuliah. Di kantor juga saya merasa kurang nyaman. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan, jujur ya kita perhatikan, dalam setiap hubungan yang kita buat dari setiap kelompok-kelompok yang tadi disebutkan itu, ada satu yang sama. Apa itu? Ada kita di dalamnya, ada ibu di dalamnya.
Jadi yang perlu dipertanyakan adalah ada apa dengan kita sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok ini. Nah, perlu kita tegaskan bagaimana kita menilai diri kita akan menentukan bagaimana orang juga menilai dan orang memperlakukan kita. Coba kita jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita sudah memperlakukan diri sendiri dengan baik? Apakah kita menilai diri kita dengan standar yang tinggi? Apakah kita menganggap diri kita penting? Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita? Apakah kita bisa mengampuni diri kita sendiri? Apakah kita bisa mengasihi diri kita sendiri dengan benar? Jika dari pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan jawaban kita adalah tidak, maka ketika kita menjalin hubungan dengan satu kelompok atau dengan seseorang, kita membawa hal-hal tersebut, membawa tidak bisa mengampuni, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak bisa mengasihi diri dengan benar. Nah, hubungan seperti apa yang kita harapkan? Kualitasnya seperti apa kalau kita sendiri masih berkeadaan belum bisa menerima diri kita dengan benar, dengan baik. Kita sendiri tidak punya rasa percaya diri, confidence. Nah, yang mana hal ini mau kita bahas pada kesempatan ini. Nah, apa saja sih yang bisa menjadi rasa percaya diri? Ya, secara ukuran dunia tentu pertama secara materi. Itu bisa membuat seseorang jadi lebih pede, ya kan? Atau penampilan. Kalau kita cantik atau badan kita proporsional baik ya, kita juga mungkin bergelar, pandai, kita punya status, kita punya popularitas, kita punya keluarga, punya prestasi, entahkah itu di olahraga, di bisnis, di sekolah dan lain-lain. Tapi masalahnya kenyataan yang kita lihat adalah banyak orang yang sudah memiliki hal-hal yang mestinya secara ukuran dunia mereka bisa loh pede, tetapi kenapa mereka kehilangan rasa percaya diri ini? Paling tidak saya temui ada 4 hal, 4 sebab mengapa seseorang kehilangan rasa percaya diri. Pertama, karena mereka belum bisa menerima diri apa adanya atau belum bisa berdamai. Nah, orang seperti ini biasanya orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal kalau kita perhatikan, kita renungkan, di jagat raya ini tidak ada 2 orang yang sama persis. Apalagi 3, apalagi 4. Sekalipun mereka kembar, tetap ada perbedaan. Sidik jari kita saja berbeda, ya kan? Sebegitu cerdasnya Tuhan. Nah, orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain, biasanya dia menjadi ingin berubah, menjadi seperti seseorang yang dia kagumi. Dan untuk itu dia akan usahakan segala daya, segala upaya agar dia menjadi seperti orang tersebut. Walaupun mungkin tidak cocok dengan dirinya. Misalnya dalam hal berpakaian. Dia mau seperti artis A. Padahal warna kulit, potongan tubuh berbeda. Bisa gak cocok tapi dia paksakan. Dan dia akan merasa sangat pede, sangat percaya diri ketika dia mengenakan pakaian seperti artis tersebut. Nah, orang yang suka membandingkan diri biasanya juga menjadi sombong ketika dia tahu dia lebih dari orang lain. Ya, dia lebih. Nah, efek ketiga adalah karena dia merasa lebih, dia merasa sombong, dia akan menguasai orang-orang yang lemah tersebut. Yang menurut dia lebih rendah dari dia. Dan dia akan membuat orang itu menjadi seperti dia. Karena menurut dia ukuran yang seperti saya ini yang pas. Dengan baju seperti ini. Maka dia tidak segan-segan untuk meminjamkan atau bahkan memberikan bajunya
asalkan orang ini bisa dia dandani seperti dirinya. Karena menurut dia inilah ukuran yang pas untuk seorang wanita. Memang pada umumnya manusia adalah makhluk yang suka meniru. Proses tiru-meniru ini berlangsung secara otomatis. Ya, kita lihat bagaimana anak kita waktu kecil atau mungkin sekarang cucu kita. Mereka meniru gerakan-gerakan yang kita lakukan, ucapan-ucapan yang kita sampaikan, mereka dengar, mereka rekam, lalu mereka ucapkan begitu saja. Kadang kita seperti terkaget-kaget, siapa yang ngajarin? Oh, ternyata memang proses meniru seperti itu. Ya. Padahal Tuhan mau kita menerima seluruh rangkaian yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Jangan pernah menyesal menjadi seorang wanita. Kita dilahirkan dari suku tertentu. Kita hidup di Indonesia. Untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia. Atau Tuhan tempatkan kita di satu tempat tertentu. Dari orang tua A dan B. Itu hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan harus kita terima dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan pasti mempunyai rencana yang besar mengapa saya harus lahir di keluarga ini sebagai orang Indonesia dengan keturunan dari suku Chinese. Saya harus hidup di Jakarta. Tuhan pasti punya rencana. Dan kita juga harus bisa menerima semua keadaan atau semua hasil dari sebuah keputusan yang pernah kita lakukan. Kita belajar bertanggung jawab. Sekalipun itu keputusan yang salah. Bukan saatnya hari ini kita meratapi keputusan itu. Tentu kita menyesal. Tetapi bukan kita tenggelam lalu kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya meratapi. Tapi mari kita bangkit, kita bertanggung jawab. Kita bawa kepada Tuhan. Kita harus selesaikan dengan tanggung jawab. Karena serusak apapun kita, sebejat apapun kita, kalau kita mau berubah, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa ubah. Tapi gerbang pertama yang harus kita hadapi adalah yuk kita terima dulu keberadaan diri kita. Mari kita berdamai dulu dengan diri kita. Apapun keadaan hari ini, kita sudah tidak lagi berlarut-larut tenggelam dalam kesalahan itu, tetapi mari kita akui, ini memang keadaanku. Ada kesalahan keputusan yang saya ambil di masa lalu, kesalahan tindakan di masa lalu. Tapi hari ini saya mau bangkit, saya mau berubah. Nah, hal kedua yang menyebabkan kita kehilangan kepercayaan diri adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu ibarat kita naik kursi goyang. Kita bergerak tapi sebenarnya gak kemana-mana. Kita ada di tempat. Kursi goyang, kursi yang bergerak-gerak. Tetapi tidak membawa kita kemana-mana. Ada banyak hal yang menjadi alasan untuk kita khawatir. Ada banyak sekali. Apakah itu masa depan kita, perekonomian, jodoh, fisik kita, keluarga. Karena memang dunia kita semakin jahat. Perekonomian pun semakin sulit, bencana, virus dan sebagainya. Memang sejatinya kita tidak mungkin hidup tanpa masalah. Kekhawatiran yang ada seharusnya menjadi titik pijak kita untuk kita semakin mencari Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai dan memberikan providensianya, perlindungannya yang sempurna. Tetapi kita tidak boleh hidup ceroboh. Kita harus memiliki sikap berhati-hati dan waspada untuk kehidupan di masa depan. Oleh sebab itu kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok dengan segala kewaspadaan. Sebab penyertaannya menjadi sia-sia kalau orang percaya tidak mempersiapkan diri menghadapi hari esok dengan segala masalah yang mungkin muncul. Maka Tuhan dalam firman-Nya juga selalu mengingatkan berjaga-jaga. Artinya selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Tetapi bukan berarti kita tenggelam dalam kekhawatiran dan tidak bergerak apa-apa. Ya, sekali lagi kekhawatiran
harus membuat kita semakin hidup bertanggung jawab, semakin mencari Tuhan. Jangan disikapi dengan apatis dan putus asa. Nah, selanjutnya saya dapati hal ketiga yang membuat kita kehilangan percaya diri adalah trauma. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang terjadi di masa lalu. Mungkin itu waktu kita kecil, atau yang belum lama saja terjadi, yang membuat kita tidak nyaman dan ketika mengingatnya membuat kita rasa malu, rasa minder, rasa rendah diri. Nah, seperti tadi kisah Oprah Winfrey, dia punya alasan yang sangat kuat untuk menjadi malu dan menutup diri dan akhirnya mungkin bisa sampai bunuh diri. Tetapi yang dilakukannya adalah bangkit kembali, memaksimalkan semua potensi yang Tuhan sudah berikan sehingga dia menjadi seorang yang terpandang hari ini. Dalam Alkitab kita juga menemukan kisah dari seorang wanita yang Tuhan temui di perigi Yakub, di mana saat itu Tuhan katakan kamu sudah punya 5 suami. Suami yang ada padamu sekarang juga bukan suamimu. Orang-orang sekitar juga menghina dia, menjauhi dia. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan membuat dia bisa menjadi wanita baru, bisa menjadi pribadi baru. Gak pusing apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang dirinya. Ketika Tuhan katakan, dosamu diampuni, bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Seharusnya itu perkataan yang cukup yang membuat kita bisa melupakan semua hal yang terjadi di belakang dan kita menatap ke depan. Hal keempat yang bisa membuat seseorang atau kita menjadi tidak percaya diri adalah ketika kita tidak bisa bersyukur. Ketika kita tidak bisa merasa cukup dengan apa yang ada pada kita hari ini. Apakah dengan begitu kita harus terima saja? Tentu tidak. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal. Dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, dalam hal pelayanan. Terlebih lagi dalam hal kesucian hidup kita harus terus berusaha. Tapi yang saya maksud tidak bisa bersyukur adalah ketika kita tidak bisa puas, kita tidak bisa hidup dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ya. Nah, kalau saat ini ya, Tuhan bertanya kepada kita masing-masing. Apa sih yang kita minta? Tuhan mau kabulkan apapun yang kita minta. Satu hal yang Tuhan tantang kepada kita. Ayo mau minta apa? Coba masing-masing kita merenung. Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Beranikah atau bisakah kita berkata, terima kasih Tuhan. Saya memiliki Engkau, itu merupakan satu kebutuhan yang sudah mencukupi segalanya. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Semua sudah cukup karena saya memiliki Engkau. Bisakah kita berkata seperti itu? Nah, hal yang penting kembali yang membuat sukacita atau percaya diri kita hilang adalah ketika kita hidup dalam dosa. Saya setuju bahwa kita belum sempurna, kita masih bisa meleset, kita masih bisa salah, masih bisa berdosa. Tetapi jangan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya dosa yang tidak kita selesaikan. Dosa yang kita biarkan. Ya. Kita belajar dari Adam Hawa ketika ular menggoda Hawa untuk memakan buah yang Tuhan larang. Namun Hawa lebih mendengarkan apa kata ular itu. Dia memetiknya, bahkan dia memberikannya juga kepada Adam dan mereka memakannya. Mereka melanggar perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sadar mereka bersalah, mereka menjadi malu. Sehingga mereka mencari daun untuk menyematkan di tubuhnya yang telanjang.
Dan yang kedua, mereka bersembunyi di balik pepohonan yang ada. Ketika Tuhan mencari, mereka lari dari hadapan Tuhan. Dosa yang dibawa masuk ke dalam sebuah hubungan akan mempengaruhi keintiman, keakraban hubungan tersebut. Karena ada rasa malu. Adam Hawa yang semula bisa bercakap-cakap dengan begitu akrabnya dengan Pencipta, dengan Allah, dengan Yahweh, sekarang mereka bersembunyi. Kenapa? Malu, mereka merasa malu. Mereka takut. Di situ dikatakan mereka juga takut. Jadi dosa yang dibawa masuk dalam hidup kita akan membuat kita tidak percaya diri. Kita malu. Dan di samping itu ada rasa malu, ada rasa takut. Ya. Jadi kalau sekarang kita menyadari lewat kebenaran firman ini, kita menyadari saya masih salah. Saya masih menyimpan satu kesalahan. Yuk kita selesaikan. Ayo kita selesaikan. Ya, jangan rasa malu itu menghantui kita lebih dari apa yang kita dengar hari ini, apa yang Tuhan bicara pada kita hari ini. Kita abaikan peringatan Tuhan karena kita terlalu malu untuk mengakuinya. Rasa malu hari ini tidak seberapa dibanding rasa malu yang akan dan harus kita hadapi kalau dosa itu tidak kita selesaikan. Dan ini yang menyenangkan hati iblis ketika kita tidak mau menyelesaikan masalah kita. Ketika kita tidak mau berdamai dengan diri kita. Ketika kita membiarkan trauma-trauma hidup kita, kekhawatiran hidup kita membelenggu sehingga kita tidak punya lagi rasa percaya diri, tidak punya lagi sukacita dan damai sejahtera. Ibu-ibu, kita mau belajar bagaimana kita harus menjadi seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang benar di dalam Tuhan. Bukan rasa percaya diri yang tidak beralas, yang tidak berdasar secara alkitabiah. Ya, maka kita harus belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Kita stop ibu-ibu membandingkan diri dengan orang lain. Marilah kita nyaman dengan diri kita sendiri. Namun kita juga tetap menghargai orang lain. Setiap kita berbeda. Sehingga kita bisa bersyukur dan kita bisa tidak lagi menuntut apa yang memang bukan bagian kita. Dengan itu kita juga memiliki waktu yang cukup untuk kita menggali potensi yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita kembangkan, kita maksimalkan. Jangan lupa kita juga harus terbuka terhadap segala kritikan yang membangun kita. Ada masukan dari orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di sekitar hidup kita yang bisa memberkati kita lewat masukan yang mereka berikan. Dan penting sekali, jaga kekudusan hidup. Kalau kita sudah menjaga kekudusan hidup, pasti tidak ada rasa malu dan takut lagi. Di situ akan timbul kepercayaan diri. Sehingga kita bisa katakan bahwa kepercayaan diri bukanlah dibangun di atas keangkuhan dan pengandalan kekuatan diri atau pengalaman hidup, melainkan dibangun di atas kerendahan hati dan pengandalan akan kekuatan Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Ibu-ibu, mari sebelum kita berpisah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Maafkan kami Bapa, ampuni kami. Kalau kami masih sombong, kami belum bisa menerima diri kami sebagaimana adanya. Kami masih mencari pembenaran. Kami masih hidup dalam dosa. Tapi hari ini kami mendengar teguran-Mu, kami mau berubah. Mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami bisa meresponi firman kebenaran-Mu ini dengan benar, dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.